Kita bakal update lagi portofolio tabur altcoin setelah ya nampaknya di cycle kali ini alt season ini nggak ada ya. Bitcoin dominasinya sih turun terus dan banyak altcoin tuh yang nyungsep signifikan. Hai, selamat datang sama gue Andi Senjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya untuk bantu kalian bisa mendapatkan profit dan jadi trader mandiri. Kalau kalian tertarik belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisenjaya dan TikTok di @andisenjaya7 biar bisa ikutin perjalanan gue sehari-hari sebagai seorang trader. Kalau mau join grup kita, cek di deskripsi karena gue sering kasih bocoran kripto atau saham apa yang lagi gue pantau. Oke, sekarang kita mau langsung lihat aja total aset yang gue punya di portofolio tabur altcoin sampai sekarang itu kurang lebih berapa. Kalau di episode sebelumnya itu kita masih ada di sekitar 40 ribuan, waktu itu sempat ke 54 ribuan, tapi per hari ini itu di tanggal 12 Februari 2025 nilainya turun terus karena kalau kita lihat juga marketnya juga lagi koreksi lumayan. Bitcoin juga koreksi, tapi Bitcoin nggak sekencang itu koreksinya atau nggak sesignifikan itu, tapi alternatif koin itu turunnya luar biasa. Kayak Ethereum aja kemarin ini sempat turun 50% dari swing high-nya, dan kalau kita lihat ini portofolio kita saat ini ada di sekitar 28.300. Nah, sebelum kita analisis satu persatu, gue mau ngasih tahu dulu kalau misalkan gue ada sedikit merubah komposisi portofolio gue, dimana kalau kalian perhatiin di tabur altcoin di episode yang terakhir itu 3 koin gue adalah yang pertama ada Sui, kedua ada TRX, dan yang ketiga itu ada Arkham. Nah, kebetulan kemarin ini gue melihat price action-nya agak kurang sesuai dengan analisis yang kita lakuin, sehingga gue terpaksa untuk menjual yang pertama TRX dan yang kedua adalah Arkham untuk kita beli altcoin lain yang masih punya potensi untuk mengalami kenaikan. Gue juga sorry banget kalau misalkan belum sempat update di bulan Januari kemarin karena gue lumayan sibuk untuk ngurusin wedding ya. Puji Tuhan weddingnya berjalan dengan lancar dan juga ya wedding namanya wedding sekali seumur hidup, sehingga ya gue waktu itu fokus waktu dan energi gue untuk ngurusin wedding. Dan sekarang kita udah bisa update lagi sehingga gue mau ngasih lihat ke kalian kalau TRX dan Arkham gue akhirnya udah gue jual dan gue pindahin ke dua altcoin baru. Yang pertama adalah XRP dan yang kedua adalah HBAR. Jadi kita akan langsung mulai bahas aja. Yang pertama ini ada Sui. Sui ini sebenarnya kemarin sempat naiknya cukup signifikan ya. Kalau nggak salah sempat 100% kenaikannya. Dan sekarang itu karena marketnya lagi drop juga, sekarang masih floating profit sekitar 40%. Jadi dari 10.000 itu menjadi sekitar 14 ribuan. Kemudian yang kedua XRP, ketika gue beli juga ada di sekitar 10 ribuan. Jadi sebenarnya sekarang sedang terkoreksi sekitar 20-an persen atau 19%. Dari 10.000 yang gue beli jadi 8.100. Dan yang terakhir itu ada HBAR. Nah, ini turunnya juga lumayan signifikan sebenarnya, walaupun nanti kita akan analisis bareng-bareng. Gue melihat bahwa secara tren ini sebenarnya HBAR masih quiet oke. Cuman ya memang ketika terjadinya penurunan di alternatif koin, penurunannya juga luar biasa signifikan. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat statistiknya 90 hari terakhir ini ya penurunannya lumayan signifikan juga sekitar 8.000 USD. Kemudian di sini 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sekitar 11 ribuan, kumulatifnya 32%. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini ada PNL-nya juga. Dan ini semua transparan apa yang gue lakukan di alternatif koin, karena based on my analysis di tahun lalu itu sebenarnya seharusnya kita mengalami yang namanya alt season di awal tahun 2025. Oleh karena itu kita udah coba untuk antisipasi dan cari beberapa altcoin yang mungkin punya pergerakan yang menarik atau punya potensi untuk mengalami kenaikan. That's why gue bikin series tabur altcoin ini untuk mengantisipasi itu terjadi, tetapi kenyataannya adalah altcoin ini sampai sekarang masih belum terlihat terjadi dan Bitcoin dominasinya juga malah membuat yang namanya new high lagi. Setelah ini kita akan coba untuk analisis dulu masing-masing koinnya punya potensi atau pergerakannya seperti apa, karena alt season yang nggak terjadi juga, sehingga gue mungkin consider apakah kita harus jual semua aja dan pindahin ke Bitcoin. Let's see. Oke, sekarang kita udah di trading view dan gue mau coba untuk review dulu beberapa altcoin yang kemarin ini gue sempat jual dan alasannya kenapa. Yang pertama ada TRX. Jadi TRX ini sebenarnya waktu itu kita sempat profit lumayan ketika Justin Sun itu beli sebuah karya seni pisang yang dia makan sendiri dengan harga yang fantastis, kemudian harga Tron ini naik signifikan, tapi waktu itu kita nggak sempat untuk take profit, sehingga ketika harganya turun lagi dan sekarang cenderung secara price action akan ke arah yang stagnan. That's why kemarin ini gue sempat untuk jual dan sebenarnya kita masih profit juga di TRX ini, sehingga kita kemarin ketika jual itu bukan jual rugi, tapi sebenarnya kita masih jual untung. Kemarin itu ketika kita beli kurang lebih ada di sini ketika kita melihat adanya suatu pattern
pattern ascending triangle. Kita belinya masih di sekitar sini, kemudian kita jual di atas sini. Jadi masih mendapatkan lumayan profit. Cuman untuk kedepannya memang kita melihat ini pergerakannya mungkin agak sedikit stagnan. Jadi kita akan coba untuk mengganti ke alternatif koin yang lebih signifikan. Kemudian yang kedua alasan kenapa gue menjual Arkham. Nah, Arkham ini sebenarnya udah lewat di level invalidation yang kita waktu itu sempat tentukan sebelumnya. Dan gue juga melihat di weekly time frame-nya ini malah jadi kurang menarik ya, tidak sesuai dengan analisis dan kurang menarik. Dan akhirnya gue putuskan untuk menjual Arkham ini. Sesuai dengan analisis sebenarnya penjualan Arkham ini juga suatu hal yang positif. Kenapa? Karena setelah kita jual akhirnya kita bisa melihat harga dari Arkham ini juga masih mengalami penurunan another 50%. Jadi it's a good decision untuk menjual Arkham. Kemudian kita mulai masuk ke SUI. Jadi SUI ini sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan kemarin ini sempat masuk ke area target yang udah kita bikin di episode terakhir atau episode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian coba untuk flashback lagi atau nonton lagi di video tabur altcoin episode yang sebelumnya, kita udah mengantisipasi harganya masuk ke sini dan ini sebenarnya adalah area yang ideal untuk take profit. Tapi setelah gue lihat-lihat juga ini sebenarnya secara tren masih uptrend dan terakhir ini ya akhirnya drop sehingga sekarang profitnya agak berkurang dari awalnya udah 100%, sekarang tinggal sisa 40%. Nah, sekarang kita mau analisis apakah ke depannya SUI ini masih punya potensi untuk bergerak naik ke atas. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat di weekly time frame ini sebenarnya ada satu drop yang signifikan. Drop signifikan ini kalau misalkan kalian belajar yang namanya smart money concept, dia juga udah break the bullish pattern-nya. Jadi kalau misalkan sebelumnya di kotak orange ini adalah swing low atau area support dan ini udah di break ke bawah, sehingga sebenarnya gua pribadi merasa ini akan mengalami konsolidasi dan akan tetap bergerak ke bawah. Jadi mungkin setelah ini gua akan consider untuk take profit SUI. Itu yang pertama. Karena ini terlihat ada selling power yang cukup signifikan kuat. Dan kalau misalkan ada yang lebih menarik, alternatif koin yang lebih menarik, mungkin gua akan coba untuk switch dulu ke alternatif yang lain. Itu yang pertama. Kemudian untuk TRX kemarin ini gua switch ke XRP. Yang pertama adalah reasonnya dia punya buyer power yang cukup signifikan tinggi. Karena pertama dia di sini kalau kalian perhatikan ya, satu impulsive wave yang sangat signifikan. Kemudian di sini juga masih terlihat uptrend. Yang kedua, dia baru aja breakout daripada accumulation phase-nya di sini yang cukup lama. Sehingga ketika dia breakout juga breakout-nya dengan power yang signifikan. Kalau kalian coba ukur di sini itu sideways-nya kurang lebih sampai 900 hari atau mungkin hampir 2,5 tahun lebih ya. Jadi ketika dia breakout ini signifikan dan menurut gua ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi memang kemarin ini sempat koreksi dari high-nya di sini. Ini koreksinya juga lumayan sekitar 48%, tapi kalau nggak salah gue sempat belinya itu kemarin ini di Januari di sekitar sinilah gitu ya. Kemarin ini sempat ada satu pergerakan yang signifikan turun ke bawah dan gue melihat ini cuman liquidity sweep aja di bawah sini dan kita mendapatkan satu candlestick rejection. Di sini ada pin bar sehingga ada kecenderungan di sini sebenarnya cuman grab liquidity aja di bawah. Kemudian XRP ini masih ada potensi untuk bergerak naik ke atas karena secara tren ini sebenarnya masih uptrend lumayan signifikan. That's why menurut gue masih akan kasih kesempatan untuk XRP ini forming di sini bullish pattern-nya lagi naik ke atas dan level invalidation-nya itu menurut gue kita bisa taruh di low atau di buntut atau di ekor daripada candlestick pin bar yang ada di sini. Dan yang terakhir altcoin yang gue beli adalah H-Bar. Nah, ini H-Bar sebenarnya menarik karena H-Bar ini sebenarnya di awal kita sempat beli kemudian kita jual dan sekarang gue beli lagi. Tapi di sini H-Bar mirip sebenarnya dengan XRP, dia punya price action. Kemarin ini sempat konsolidasi signifikan di bawah, kemudian dia breakout ya dengan power yang luar biasa sehingga gue merasa di sini masih ada another pergerakan lagi naik ke atas gitu ya. Another pergerakan lagi naik ke atas. Kalau misalkan kita coba analisis, di sini ada dua skenario sebenarnya. Yang pertama udah pasti ini adalah level invalidasi ya di bawah sini. Yang kedua juga dia grab liquidity di sini. Tapi sayangnya sekarang H-Bar ini bergerak di bawah level ini. Jadi ini sebenarnya semakin membuat price action-nya kurang menarik ya di satu sisi. Tapi yang kedua kalau kita lihat di sini dia ada demand area dan dia bener-bener reject pas banget harganya masuk ke demand zone atau demand area yang ada di bawah. Sehingga posisinya di sini gue melihat masih 50-50, tapi gue sedikit cenderung, objectively speaking, gue melihat ini sebenarnya cenderung punya pergerakan untuk ke bawah dan breakdown melanjuti pergerakan turunnya ke bawah. Sehingga mungkin abis ini gue akan coba untuk consider apakah gue harus jual H-Bar ini karena ya sebenarnya potensinya ini masih akan bergerak ke bawah. Kurang lebih seperti itu, tapi gue akan coba lihat lagi pergerakan price action-nya seperti apa. Begitulah kondisi portofolio tabur altcoin dan seperti yang kalian lihat juga ini semua transparan. Semua altcoin yang coba gue analisis dan uptrend juga coba gue beli dan ternyata ya memang hasilnya kalau misalkan memang alt season yang nggak ada atau misalkan memang cycle ini tidak ada sama sekali alt season, kita nggak bisa bergantung cuman ke altcoin aja.
aja. Karena kalau kita perhatikan dan kita coba lihat sedikit chart daripada Bitcoin dominance, di sini sebenarnya Bitcoin dominance itu yang seharusnya apabila ada alt season itu akan turun ke bawah. Ternyata kalau kita lihat dia malah membuat new high yang baru ya di atas ini. Sehingga itulah yang membuat gue berpikir bahwa ini kayaknya alt season di cycle kali ini nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Coba deh kasih tahu gue, menurut kalian gue lebih baik lanjutin aja portable altcoin ini sampai kuartal 3 2025 atau mending gue jual semua aja karena alt seasonnya juga kemungkinan besar nggak ada dan pindahin aja ke Bitcoin lebih baik. Komen di bawah ya. Kalau kalian mau update lebih cepat juga tentang portofolio tabur altcoin atau kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join channel Telegram AS Trading, linknya ada di deskripsi. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye bye.